warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Perkenalkan, nama lengkap saya Juvenalis PK, biasa disapa Arven, dengan NIM 2201070136. Saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk mencapai suatu tujuan pendidikan tidak selalu terbatas pada ruang kelas atau ruang tertentu. Pembelajaran bisa dilaksanakan di luar ruang, dalam hal ini pembelajaran yang dilakukan di lapangan. Rancangan pembelajaran semester atau RPS yang digunakan oleh Bapak Fadil Masud S. Sos M. Hum sebagai dosen pengampu mata kuliah filsafat Pancasila, yakni pengembangan teori di dalam ruangan dan praktik, yakni pembuatan video. Tujuan dari pembuatan video ini sebagai bentuk penilaian akhir semester. Tema besar yang diberikan oleh Bapak Fadil yakni menganalisis kasus, dan dari kasus tersebut dikaitkan dengan mata kuliah filsafat Pancasila. Di sini juga beberapa judul berita yang ditawarkan oleh Bapak Fadil. Dari beberapa berita tersebut, saya memilih berita dengan berjudul Cengkeraman Asing di Labuan Bajo. Labuan Bajo adalah destinasi wisata yang luar biasa di Indonesia, terletak di ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Daerah ini terkenal karena keindahan alamnya yang memukau, khususnya sebagai gerbang menuju Taman Nasional Komodo yang merupakan rumah bagi komodo, spesies kadal terbesar di dunia. Tempat-tempat wisata yang berada di Labuan Bajo merupakan destinasi menarik bagi wisatawan dan bahkan memikat bagi mereka yang ingin memiliki tempat wisata di sana. Keindahan alam, kekayaan budaya, serta pengalaman unik yang ditawarkan oleh tempat-tempat tersebut menjadi daya tarik yang besar bagi para wisatawan. Pesona Labuan Bajo tidak hanya terbatas pada keberadaan komodo. Destinasi ini menawarkan keindahan panorama alam yang memukau dengan perpaduan antara pegunungan yang hijau, pantai-pantai berpasir putih, dan perairan laut yang jernih. Ada beberapa daya tarik yang terdapat di Labuan Bajo, yakni yang pertama Taman Nasional Komodo, yang kedua pulau-pulau indah yang terdapat di Labuan Bajo, yang ketiga kampung adat dan budaya, yang keempat Sunset Point, yang kelima wisata kuliner. Dari keindahan-keindahan alam ini, namun masih ada hal-hal yang perlu dibenah kembali dalam destinasi wisata di Labuan Bajo. Salah satu kasus yang saya angkat di sini yakni cengkeraman asing di Labuan Bajo. Kasus terjadi karena adanya tumpang tindih pengalihan kekuasaan dari pemilik pribumi ke wisatawan yang ingin membelikan lahan tersebut. Ada beberapa poin penting yang dipersoalkan dalam kasus ini. Yang pertama, pemilihan lahan oleh orang asing. Sejumlah lahan strategi di Labuan Bajo dimiliki oleh warga asing, termasuk hotel, pulau-pulau yang disewakan, dan usaha wisata. Ini termasuk pulau-pulau seperti Bidadari, Kanawa, dan Sebayur. Yang kedua, nilai investor yang tinggi. Pulau-pulau tersebut dikelola oleh investor dari berbagai negara dengan nilai investor yang signifikan. Yang ketiga, dampak pada nelayan dan warga lokal. Peningkatan harga tanah telah mendorong beberapa nelayan dan penduduk lokal untuk menjual tanah mereka dengan harga tinggi. Uang tersebut digunakan untuk pembangunan rumah baru
atau kepulauan yang lain atau keperluan yang lain. Hal ini juga menyebabkan masalah besar, yakni tidak memiliki tempat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Yang keempat, penjualan tanah dan konflik kepemilikan. Penjualan tanah secara besar-besaran oleh nelayan dan masalah kepemilikan tanah yang tumpang tindih telah menyebabkan konflik kepemilikan tanah, termasuk banyak kasus yang diajukan sampai kepada Mahkamah Agung. Dalam kasus ini terdapat persoalan mengenai pembagian tanah yang dilakukan oleh pemerintah kepada sekelompok adat pada tahun 1992. Pembagian tanah tersebut tidak disertai dengan batas-batas yang jelas, sehingga terjadi tumpang tindih kepemilikan tanah. Beberapa kasus yang belum terselesaikan telah dibawa ke pengadilan bahkan hingga ke Mahkamah Agung. Dalam sudut pandang sila-sila dalam Pancasila, terdapat beberapa nilai-nilai yang dapat menjadi acuan dalam mencari solusi untuk kasus ini. Yang pertama, identifikasi dan penataan tanah. Langkah pertama adalah melakukan identifikasi dan penataan tanah yang tumpang tindih kepemilikannya. Hal ini melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai batas-batas kepemilikan tanah yang jelas. Pemetaan ini dapat dilakukan dengan bantuan ahli pemetaan dan survei untuk memastikan akurasi dan keabsahan data. Hasil penelitian ini akan menjadi dasar untuk menyelesaikan konflik kepemilikan tanah. Yang kedua, musyawarah dan mufakat. Setelah identifikasi dan pemetaan tanah dilakukan, langkah selanjutnya adalah melibatkan semua pihak yang telah terlibat dalam musyawarah dan mufakat. Kelompok adat, anggota kelompok yang belum memiliki tanah, dan pemerintah setempat harus duduk bersama untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Dalam musyawarah ini penting untuk mendengarkan dan menghormati pandangan serta kepentingan semua pihak yang terlibat. Diskusi terbuka dan dialog yang konduktif harus diadakan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang ketiga, penyelesaian melalui hukum adat dan hukum positif. Dalam mencari solusi dapat dipertimbangkan penggunaan hukum adat dan hukum positif. Hukum adat dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan konflik kepemilikan tanah berdasarkan tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat. Namun juga penting untuk memastikan bahwa solusi yang diambil sesuai dengan hukum positif yang berlaku di negara ini. Jika ada ketidaksesuaian antara hukum adat dan hukum positif, dapat dilakukan upaya untuk mengintegralisasikan atau mengkonsolidasikan kedua sistem hukum tersebut. Yang keempat, pendekatan kompromi dan pemberdayaan. Dalam mencapai solusi, pendekatan kompromi dapat digunakan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Pihak-pihak tersebut harus bersedia untuk memberi dan menerima kompromi dalam rangka mencapai kesepakatan yang adil. Selain itu, penting juga untuk memperkuat pemberdayaan kelompok adat dan anggota kelompok yang belum memiliki tanah melalui program-program pengembangan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Yang kelima, pengawasan dan penegakan hukum. Setelah solusi tersebut dicapai, penting untuk memiliki mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk memastikan implementasi solusi tersebut. Hal ini dapat melibatkan pihak berwenang seperti pemerintah setempat dan lembaga hukum untuk memastikan bahwa batasan-batasan kepemilikan tanah yang telah ditetapkan dihormati dan dilindungi. Sanksi yang tegas harus diberlakukan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mengetahui atau mematuhi kesepakatan yang telah dicapai. Yang keenam, pengembangan kebijakan dan
regulasi yang inklusif. Pemerintah harus mengembangkan kebijakan dan regulasi yang inklusif untuk mengatasi konflik kepemilikan tanah yang tumpang tindih. Kebijakan ini harus memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk kelompok adat dan anggota kelompok yang belum memiliki tanah. Kebijakan ini juga harus mempromosikan keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dari solusi-solusi di atas ada beberapa langkah yang dapat diambil dalam melengkapi solusi tersebut berdasarkan sudut pandang sila-sila dalam Pancasila untuk kasus pembagian tanah yang tumpang tindih kepemilikannya. Yang pertama, penyelesaian melalui mediasi dan arbitrasi. Mediasi dan arbitrasi dapat menjadi alternatif yang efektif dalam menyelesaikan konflik kepemilikan tanah. Mediator yang netral dan teliti dapat membantu pihak-pihak yang terlibat dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Sementara itu, arbitrase melibatkan pelayanan sengketa melalui proses yang lebih formal dan dijalankan oleh pihak ketiga yang independen. Mediasi dan arbitrase dapat memfasilitasi dialog terbuka, mempromosikan pemahaman bersama, dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Yang kedua, pengakuan dan perlindungan hak adat secara hukum. Penting untuk mengakui dan melindungi hak-hak adat dalam konteks kepemilikan tanah. Hal ini dapat dilakukan melalui pengakuan formal oleh pemerintah terhadap hak-hak adat, termasuk hak-hak kepemilikan tanah. Perlindungan hukum yang kuat harus diberikan untuk memastikan bahwa hak-hak adat dihormati dan dilindungi. Ini dapat melibatkan pembentukan undang-undang atau regulasi yang khusus mengenai hak-hak adat dan kepemilikan tanah. Yang ketiga, program redistribusi tanah yang adil. Dalam rangka mencapai keadilan sosial, program redistribusi tanah yang adil dapat diimplementasikan. Program ini dapat melibatkan pemerintah dalam membagi kembali tanah yang tumpang tindih kepemilikannya kepada kelompok adat dan anggota kelompok yang belum memiliki tanah. Proses redistribusi harus dilakukan dengan transparan, adil, dan berdasarkan kriteria yang jelas. Pemerintah juga harus memastikan bahwa program ini tidak hanya membagi tanah, tetapi juga memberikan dukungan dan pelatihan untuk memastikan kelompok adat dan anggota kelompok yang belum memiliki tanah dapat mengelola tanah dengan baik. Yang keempat, pengembangan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Selain menyelesaikan kepemilikan tanah, penting juga untuk memperkuat pengembangan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Program-program pengembangan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan harus diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk kelompok adat dan anggota kelompok yang belum memiliki tanah. Ini dapat mencapai pelatihan keterampilan, akses ke pasar, dan dukungan untuk usaha kecil dan menengah. Pemerintah juga harus memastikan bahwa pembangunan ini dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kelestarian sumber daya alam. Yang kelima, pendidikan dan kesadaran hukum. Pendidikan dan kesadaran hukum harus ditingkatkan di antara masyarakat, terutama kelompok adat dan masyarakat kelompok yang belum memiliki tanah. Hal ini akan membantu mereka memahami hak-hak mereka, proses hukum, dan cara melindungi kepentingan mereka. Pendidikan dan kesadaran hukum juga dapat membantu mencegah konflik di masa depan dan mempromosikan penyelesaian yang damai. Keenam, pengawasan dan pengakuan hukum yang efektif.
Pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk memastikan implementasi solusi yang telah dicapai. Pemerintah harus memastikan bahwa batas-batas kepemilikan tanah yang telah ditetapkan dihormati dan dilindungi. Sanksi yang tegas harus diberlakukan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mengetahui kesepakatan yang telah dicapai. Dalam konteks cengkeraman asing di Labuan Bajo, pengaplikasian nilai-nilai Pancasila bisa menjadi landasan untuk menemukan solusi yang jelas. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam konteks pariwisata, kesadaran akan nilai-nilai spiritual dan keberagaman agama di Labuan Bajo dapat menjadi dasar harmoni di antara masyarakat lokal, pengelola pariwisata, dan pihak asing yang terlibat. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Solusi yang diambil sebaiknya memastikan perlakuan yang adil bagi semua pihak yang terlibat, baik dalam aspek pengelolaan pariwisata, ketatanegaraan hingga hak-hak masyarakat setempat. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Pengembangan pariwisata harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia dengan memastikan manfaat ekonomi dari pariwisata ini merata dan adil bagi seluruh rakyat, tidak hanya kelompok tertentu. Keempat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Solusi harus memperhatikan aspek keadilan sosial dalam distribusi manfaat pariwisata. Hal ini termasuk memastikan bahwa masyarakat setempat mendapat manfaat secara langsung dari industri pariwisata ini. Kelima, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam mengambil keputusan terkait pengembangan pariwisata perlu melibatkan partisipasi masyarakat secara luas melalui mekanisme perwakilan. Mungkin karena suara mereka didengar dan diperhatikan dalam kebijakan yang diambil. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.